Wis, merekam tuh. Baik. Om Pandu nanti bisa share screen-nya nanti ya. Wah, koneksinya lagi masalah aja nih. Ya udah, kita mulai dulu aja ya, teman-teman. Sambil nungguin yang lain. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an di tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an ba'd wa ala. Baik, ikhwati fillah para apa nih ya? Ahlul Quran dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Setelah pekan lalu kita pada gini ya, semuanya skip ya Om ya. Semuanya skip. Oh iya, taruh. Oh iya, pekan lalu skip. Iya, jadi semuanya kayaknya agak kenapa tuh Om? Semuanya sakinah kayaknya ya, sehingga pada ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekali ya pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi obrol-obrol kita, bincang-bincang kita, yang mudah-mudahan ada faedahnya gitu ya, ada manfaatnya gitu ya. Setelah kemarin kita udah juga sama kayak begini gitu ya, tapi ternyata alhamdulillah Om ketika direkam gitu banyak yang menikmati ya, jadi lebih banyak yang menikmati gitu. Jadi bisa di share setelah agendanya selesai, tetap bisa dinikmati gitu ya. Nanti yang upload ke ini. Iya, Bapak perbakat bawa cari keringat. Nih, ini biar bisa ini ya, biar bisa share screen. Bisa nggak share screen? Ini masuknya pakai ini, coba bisa kayak ini. Sebentar ya. Share screen. Oke. Bismillah ya, hari ini kita akan ini koneksinya kacau. Akan sedikit ngobrol-ngobrol ya tentang Quran ya, karena ngobrol bulan Quran gitu ya. Kemarin itu mana sih? Masya Allah. Kemarin itu ada keingetan lagi gitu ya, ada satu materi yang dulu disampaikan sama salah seorang guru Qurani gitu ya. Dan menariknya materi ini memang berdasarkan riset gitu. Jadi ketika guru Ani dan beberapa temannya itu S2 gitu ya. Nah, beliau tuh research gitu ya. Riset menarik ininya, risetnya tuh menarik, yaitu tentang bagaimana sih orang-orang Indonesia itu memposisikan Quran gitu ya. Jadi di beberapa level orang-orang Indonesia itu mempergunakan Quran dalam hidupnya gitu ya. Nah, ini aneh repackage lagi gitu ya, dengan judul maafkan aku wahai Quranku gitu. Maafkan aku wahai Quranku. Nah ini alhamdulillah. Tadi seperti yang bilang ya, bahwa ini adalah hasil riset dari salah seorang guru ini gitu ya. Anda pengen kita coba berselancar dulu ya dengan beberapa pertanyaan ini. Ya, beberapa pertanyaan ini. Terus kita ada di mana sih gitu ya? Ada di level mana kita terhadap Quran? Ya. Apakah di level yang atas atau yang tengah-tengah gitu ya? Nah, yang pertama hasil riset Quran itu, di manakah posisi kita dalam hal pemanfaatan Quran? Gitu ya. Nih cek ya. Satu, biasanya orang-orang Indonesia itu, ya, Quran itu sama dia diistimewakan teman-teman. Ya, saking diistimewakannya, di Quran itu hanya disimpan, gitu ya, dibungkus, disucikan, ditaruh di lemari, gitu kan.
Dan mungkin diturunin lagi ketika Ramadan aja gitu. Dan itu banyak nih, ya banyak ya. Sama dia tuh cuma, benar-benar dibungkus tuh, bahkan dikasih wangi-wangian gitu macam. Nah, mudah-mudahan kita nggak di sini ya, mudah-mudahan kita nggak di sini nih. Maksudnya diistimewakannya bukan dalam tanda kutip gitu ya. Memang benar-benar kita pelajari gitu, kita baca segala macam gitu ya. Tapi ada loh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sama dia itu Quran itu begitu diistimewakan, saking diistimewakannya hanya disimpan, dibungkus dan disucikan gitu ya, ditaruh di atas gitu. Saya berharap kita nggak di sini gitu ya. Nah, yang kedua, di mana posisi kita? Nah, posisi kita itu, nah ini jadi khasnya orang Indonesia juga nih, gitu ya. Ya ada sebagian dari kita itu yang terhadap Quran itu sama dia dibaca sendirian, teman-teman. Tapi yang diharapkan sama dia itu adalah, oke, pertama pahala gitu ya. Karena kan hanya Quran yang pahalanya berkarakter. Setiap satu huruf itu bernilai 10 kebaikan gitu ya. Cuma masalahnya adalah yang diharapkan pahala dan khasiatnya. Kita mungkin familiar ya, ada orang-orang yang nanya, baca surat ini nih sekian kali gitu kan, nanti hasilnya bisa gini gitu. Misalkan, pengen apa namanya, pengen rezekinya lancar, baca Waqiah gitu ya. Pengen lahirannya lancar, baca surat Maryam gitu. Pengen ini baca ini, pengen baca ini gitu ya. Makanya banyak tuh yang nanya kali juga, kalau baca ini khasiatnya apa? Khasiatnya apa gitu. Nah itu jadi ciri khas yang tersendiri gitu ya dari apa namanya di orang-orang Indonesia gitu ya. Dibaca sendirian, tapi yang diharapkan adalah pahala dan khasiatnya. Jadi nggak tahu nih kita ada nggak nih nyerempet-nyerempet ke arah sini nih. baca baca ayat ini sekian, ya baca ayat ini sekian sehingga bisa begini gitu. Baca ayat segini sekian bisa begini gitu. Oke. Selanjutnya, level yang selanjutnya adalah atau kategori selanjutnya, di mana posisi kita yang ketiga itu ada sebagian dari kita itu saudara-saudara kita yang apa namanya dengan Quran itu sama dia dilakukan, ya, yang dia itu sebenarnya hanya mengharapkan keindahan suaranya. Gitu. Ini cukup banyak nih ya di sosial media itu kan banyak tuh paling sering lah itu di Iran gitu ya, yang satu kori itu kan dia melantunkan satu ayat Quran dengan mendayu-dayu, terus yang lainnya Allah gitu ya, terus kadang-kadang ada yang ngawer segala macam. Ada tuh gitu ya yang memang fokusnya melakukan suara itu ya, seni melakukan bacaan Quran. Ya makanya banyak tuh ya kalau kita dulu belajar namanya ilmunya makomat gitu ya. Ada irama-irama dalam Al-Quran ya, ada ros, bayati, nahawan, jiharkah gitu kan. Nggak salah itu kita kan senang banget ya ketika apa namanya Quran itu dibacakan dengan indah ya, diperdengarkan dengan apa namanya nada-nada yang enak gitu, lembut di telinga gitu ya. Cuma masalahnya adalah ingat Quran itu bukan hanya untuk itu loh diturunkan gitu, bukan hanya di lagu-laguin doang, gitu. Jadi belagu gitu ya. Jadi bukan hanya untuk dilakukan, tapi ada pada kenyataannya saudara-saudara kita yang fokusnya melakukan bacaan Quran. Nggak salah ya, tapi dengan catatan Quran itu bukan untuk itu doang loh. Gitu. Teman-teman biar nggak kaku juga gitu ya. Nanti kalau misalkan sekiranya nanti di tengah-tengah yang ini omong ada yang pengen diinterupsi atau pengen ngobrol langsung diskusi, nggak apa ya, langsung aja ya, nggak usah nunggu ntar sesi pertanyaan ntar itu nggak apa, langsung ini aja apa namanya diselak aja nggak apa gitu ya, diselak. Oke ya, tadi yang pertama disucikan, terus dibaca sendirian buat khasiatnya gitu ya, terus dilakukan. Selanjutnya ada orang-orang yang memanfaatkan Quran untuk diperindah tulisannya teman-teman ya, dijadikan seni kaligrafi gitu ya. Saking seninya kita bingung bacanya apaan gitu ya, baca apa gitu ya. Tapi senang kan ya kalau lihat apa namanya di masjid khususnya gitu, ada di tempat-tempat tertentu yang banyak ayat-ayat Quran itu dijadikan kaligrafi gitu. Bahkan banyak ilmunya nih, banyak khotnya gitu ya, banyak apa sih namanya, dulu tuh belajar tapi nggak bisa tuh apa namanya
madhab kaligrafi gitu ya. Assalamualaikum Mas Arif. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Udah gabung lagi Mas Arif. Mas Arif, ada fakta menarik loh Mas Arif. Kita tuh baru ngeh bahwa yang waktu kemarin gabung Mas Arif itu adalah setelah kita kajian, kok Mas Arifnya kurus ya? Apa yang tuh? Oh iya. Jadi saya selalu menduga itu temannya Mas Pandu atau siapa itu yang tahu ini menduga Mas Arif teman saya. Batunya, lah itu Mas Arif di sini. Aduh, Baru Masya kenal Allah. udah deh. Baru Emang, tahu. tapi iya loh, ramping banget dulu Mas Arif, keren. Masya Allah. Iskat. Waalaikumsalam Om semua. Kecil. Mas Arif, ini kita lagi ngomongin pemanfaatan Quran di sebagian saudara-saudara kita di Indonesia ya khususnya. Ini berangkat dari hasil risetnya salah satu guru saya ketika S2 sama teman-temannya. Jadi ini nggak sendirian, beberapa dia itu neliti gitu. Lagi Google Meet. Iya kerja, anggap aja kerja. Ya jadi ini hasil penelitian guru ini dan beberapa temannya yang mereka tuh neliti digunakan sebagai apa aja sih Quran itu oleh sebagian besar orang Indonesia gitu ya. Nah tadi kita dibahas tuh ternyata ada orang-orang yang mempergunakan Quran untuk diistimewakan gitu ya. Saking istimewanya hanya disimpan, dibungkus dan disucikan taruh di lemari segala macam. Gitu ya. Nah terus yang kedua dibaca sendirian ya, tapi yang diharapkan adalah pahala dan khasiatnya doang. Ini khasiatnya apa, ini khasiatnya apa gitu ya. Terus tadi yang ketiga buat dilakukan gitu ya, buat seni makomat gitu ya. Wah, baik kalau udah orang tuh Koreo kalau bisa jiharkah dan nahawan udah keren kan. Ya, terus yang nggak salah gitu, nggak salah mereka kayak gitu, cuma bukan untuk itu loh Quran, bukan hanya untuk itu Quran diturunkan gitu ya. Nah, ini yang keempat, sekarang masih di sini nih ya. Itu ada orang-orang yang mempergunakan Quran itu untuk diperindah tulisannya ya. Disebutkan bayi kecil. Oke, semuanya dulu boleh ya. Oh yaudah, berarti tertib, oke? Deal? Simplify. Nah, ada orang-orang yang mempergunakan Quran itu hanya untuk diperindah tulisannya, dijadikan seni kaligrafi gitu ya. Ya nggak salah sih, kan kita senang ya melihat masjid, musola itu dihias dengan kaligrafi, di tempat-tempat tertentu dengan kaligrafi gitu kan. Nah, tapi yang perlu diingat adalah bukan hanya untuk itu doang loh Quran itu diturunkan sama Allah. Nah, selanjutnya yang kelima, nah ini. Apakah ini posisi kita nggak tahu nih. Ada kemungkinan nih ya. Ada orang yang memposisikan Quran itu untuk sama dia dibaca berulang-ulang, ya direpetisi berapa kali gitu ya. Berapa ribu bahkan gitu ya. Tapi masalahnya mereka hanya dijadikan mantra dan jampi-jampi. Nih biar pengasihan ayat, baca ayat ini sekian kali gitu ya. Biar kebal gitu ya. Baca ayat ini berapa kali. Jadi mantra, jadi jampi-jampi. Iya. Ya. Nah ini banyak nih ya dengan ciri khas orang Indonesia yang senang sama yang kayak gini-gini nih. Ya dijadiin mantra dan jambi-jambi. Ya. Aduh ini gimana ya, mau dibilang bener gimana, dibilang salah gimana gitu ya. Tapi biasanya sebenarnya apa ini matanya di sini. Ya biasanya banyak nih kita bersentuhan dengan orang teman-teman saudara kita yang kayak begini gitu ya, dijadiin mantra dan jambi-jambi doang gitu ya, bahkan disimpan jadi kayak kayak jimat gitu ya. Oke, nah selanjutnya ada lagi nih orang-orang di Indonesia yang memperlakukan Quran di posisi sama mereka tuh dibaca bareng-bareng sebenarnya, dibaca bersama-sama, cuma dijadiin doa tarekat atau kelompok tertentu aja. Ya. Mereka baca Quran bareng-bareng, tapi ya untuk mereka aja, gitu. Yang lainnya nggak boleh ikutan. Gitu. Ini memang ditemukan beberapa kasus seperti itu. Ya, hanya amat sangat eksklusif gitu ya. Dia baca tapi buat kelompoknya dia aja, gitu ya. Eksklusif. Terus
Nah, ini juga nih hati-hati nih. Ya, nih hati-hati juga. Ada sebagian dari kita itu yang memposisikan Quran itu untuk dihafal, tapi ketika dihafal itu hanya diharapkan sebagai prestise dan prestasi, prestise dan prestasi aja, ya, bukan untuk menjaga segala macam, enggak. Biar dapat title belakangnya apa al-hafiz gitu ya, atau apalah hamilul Quran, atau apalah gelar-gelar yang disematkan sama manusia gitu ya. Nah ini ya amat sangat disayangkan, tapi ada yang seperti itu gitu ya, memposisikan Quran untuk dihafal tapi hanya sebagai prestasi dan prestise gitu. Nanti diharapkan dia nanti kalau ada agenda-agenda besar dia apa namanya tasbih segala macam gitu ya. Ya tentunya tidak semua orang, tapi ada yang seperti ini gitu ya. Nah, ini yang menarik nih, tapi ini lebih bahaya nih. Ya, ini menarik tapi bahaya gitu ya. Aduh, hilang nih ya. Ada sebagian orang yang memposisikan Quran itu sama dia untuk dipelajari, tapi sayangnya ya hasil belajar Qurannya dia itu digunakan sebagai modal memperbandingkan atau mencari pembenaran, ya, dijadikan perbandingan dan pembenaran. Ya. Misalkan, Slide-nya hilang, oh, Sat. slide-nya hilang ya? Oh iya iya iya. Oh, ininya kayaknya. Itu tuh ada Om Pandu, ada Pak Arif, ada Om Topan, ada Om Ai, tuh banyak kan? Iya. Oh, saya hilang. Siapa? Aduh, aduh. Bentar ya. Abi telepon siapa sih? Itu tuh Om ganteng di situ. Oh, kenapa nih? Oh, koneksi ini nih internet di ini. Mana? Itu Bupati Jogja. Ini Bupati Tanah Baru, no. Ini siapa? Itu Om Pandu. Oke ya, sambil ini ya, sambil Ani nunggu koneksi dulu nih. Jadi ada orang yang mempelajari itu Quran tuh cuma untuk dijadikan perbandingan doang, untuk kebenaran ya. Ada kan ayat-ayat itu pakai buat debat ya, buat apa namanya, justru malah sebagian bahkan nyari dalil gitu ya, buat kelompok tertentu atau keuntungan oknum tertentu gitu. Ini ntar jadi dalilnya gitu. Tapi ya jadi gitu, jadi pelajari Quran hanya untuk di perbandingan dan amunisi dia jadi kebenaran gitu. Ini serem nih, misalkan sederhananya kayak apa ya, orang-orang misalkan jil segala macam gitu, orang-orang liberal itu biasanya masuk ke sini. Nah terus ini yang nomor 9 hampir mirip dengan yang sebelumnya tuh, ada orang yang memanfaatkan Quran itu sama dia dibaca, dipelajari. Miskat, sebentar dulu dong sayang. Dipelajari gitu ya, terus apa namanya, bahkan disiarkan gitu ya, disiarkan, cuma ya sama dia itu dijadiin kelompok apa ya, keyakinan kelompoknya aja ya, dibaca, dipelajari dan disiarkan. No dong, no sayang. Ya cuma dijadiin keyakinan kelompoknya aja ya. Slide-nya mana ini, Sat? Mana yang share? Iya, ini makanya Ani mungkin ke dirimu dulu nih. Boleh. Oh, sebentar. Ini bisa masuk nih. Kacamata Ali. Sayang. Anda kirim ke dirimu dulu ya? Boleh. Boleh saya kacamatanya, boleh? Ini baru masuk nih. Oh ya, masuk lagi ya. Iya nih, ininya apa namanya? Lama. Kacamata Abi hilang. Oh, aku membutuhkannya, boleh nggak aku mintanya kembali? Digordeng. Oh iya, terima kasih Miskat. Kamu akhirnya bunyikan. Oh di situ. Digordeng. Oh digordeng. Apa? Terima kasih ya. Unicorn.
Iya, nggak tahu. Maaf ya, udah poni. Kok lama sih? Bentar Om, nih tadi ini apa? Laptopnya sedang mengajarkan nanti kesabaran. Muter-muter terus dari tadi. Mana nih? CDF-nya SPT. Halo, benar. Terima kasih laptop telah mengajarkan nanti kesabaran. Kira-kira tadi dari 1 sampai sekian 9 poin di atas, kita masuk di mana ya? Ada mau ini nggak? Maafkan aku, wahai Quranku. Mana? Belum. Nah, tuh Om on the way Om. Ya. Om Bando. Nanti Om Bando yang ini ya, yang apa? Yang share screen ya. Boleh. Ini biar saya Oke. Udah nyampe Om? Udah. Ada bukan. Oke. Sip. Tadi sampai di ini ya, sampai ke 9 ya. Nah, padahal sebenarnya ya, kalau kata Quran itu ya yang diharapkan dari Quran itu yang ke-10 sebenarnya. Dan alhamdulillah ada yang seperti itu, cuma nggak banyak. Jadi ada yang memposisikan Quran itu untuk dibaca, ya, karena keren ya, dibaca itu pahalanya berkarakter, dipelajari, ya, berapa difahami, gitu ya. Berapa banyak ayat di Quran yang afala ta'qilun, ya. Dan Quran itu diturunkan untuk dipelajari, untuk dipahami, gitu, ya, dipraktikkan, ya, disiarkan dan dilestarikan, ya. Nah, alhamdulillah. Bentar kok jadi fontnya berubah. Iya, fontnya berubah, mana fontnya aneh. Pasti belum keinstall loh di biasa nih. Fontnya font aneh. Oke, langsung ke slide 12 itu. Slide 12. Nah, oh iya, fontnya jadi aneh ya, tapi enggak apa-apa. Dijadikan rahmat dan manfaat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia dan alam semesta. Nah, ini definisi ulang dari Quran sih, yang pengennya itu idealnya kayak gini nih, ya. Quran itu dimanfaatkan sama kita posisikan Quran untuk dibaca, dipelajari, dipahami, dipraktikkan, disiarkan dan dilestarikan. Tapi sama dia itu dijadikan rahmat dan manfaat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, khususnya kita manusia dan alam semesta. Ya, dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, disiarkan, dan semuanya harus dipraktikkan. Di slide selanjutnya itu harus dipraktikkan. Makanya harusnya tuh enaknya Quran itu kayak gini nih. Kita coba ambil satu sampling gitu ya. Coba deh Om, di slide selanjutnya Om. Di slide selanjutnya. Nah, lanjutin lagi. Nah, ini Anda bikin satu sampling. Nah, kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa. Ini aja nanti coba ini ya. Nah, harusnya kayak gini nih. Nih kita coba kita melakukan perjalanan spiritual dengan Quran gitu ya. Harusnya tuh Quran tuh kayak begini gitu ya. Misalkan kita mulai dengan satu pertanyaan, ya. Apakah kita pasti mati? Gitu ya. Pasti mati nggak? Pasti ya. Pasti. Kalau nggak, Om Pandu bisa ini nggak? Bisa nampilin mushaf nggak dalam apa yang sama ini sama terjemahnya? Bisa Ana buka browser dulu bentar. Iya, buka browser dulu, nanti yang ininya diganti sama ayat Quran aja, nanti Anda pandu berapa ininya, apa aja gitu ya. Wah, seru lagi nyubin BBO di rumah nih. Nah, dimulai dari pertanyaan, apakah kita pasti mati? Ya. Nah, ayat surat 2135 Om. 2135. 2135. Iya.
Kenapa mau ke situ? Oh iya, udah aku ini dulu, Pak. Ada kameranya, bentar. Iya, yuk. Nah, Quran.com mantap. 2135. 2135. Nah, dan biasanya pertanyaan ini memang kita udah nggak perlu dalil gitu karena kita kelihatan gitu ya. Apa namanya? Mengalami kita ngelihat orang terdekat kita wafat, ya saudara kita, teman, siapa yang wafat. Jadi kita nggak perlu dalil lagi untuk ini gitu. Tapi Quran ngasih dalil gitu ya. 2135, terus Ali Imran 185, terus Al-Ankabut 57 gitu ya. Yang intinya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap ya jiwa itu akan merasakan mati gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi udah ada infonya tuh. Oh, jadi Quran udah ada ya. Dan ini udah familiar gitu. Kita udah tahu di banyak mubalik, banyak ustadz, banyak kiai yang menyampaikan ayat ini sehingga familiar di kita. Dan kita oh ya oke, bener nih, firm gitu. Kita ngelihat orang yang meninggal. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, setelah mati itu apakah kita akan didiemin atau ditanya? Gimana? Kira-kira setelah meninggal kita bakal didiemin atau ditanya? Ditanya. Tahu dari mana? Ayat. Asik nih. Suka deh. Tahu dari mana kita setelah meninggal itu bakal ditanya? Ya. Nah, lagi-lagi tanya nih sama Quran. Oh, Quran ada jawabannya. Surat An-Nahl 16 ayat 93. Surat 16 ayat 93. 1693 itu ya. Nah, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Nah, di ujungnya itu ya. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Ya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Oh, ternyata ada informasinya di Quran ya. Setelah meninggal itu kita akan ditanya, bukan didiemin doang gitu ya. Ya. Wala tus'alun kalam tauhid tadi. Itu penegasan banget ya. Dan sungguh pasti ya, kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Oh, Quran lagi-lagi ngasih informasi ternyata setelah wafat itu ditanya, ya, dikasih pertanyaan gitu ya, pertanyaan. Nah, apa namanya? Sebenarnya pertanyaannya nanti berdasarkan apa ya? Based on apa yang kita pegang. Di surah 68:36, surah Al-Qalam ayat 36 ya Om. Surah Al-Qalam 68 ayat 36 dan 37-nya di sebenarnya. Ya. Nah, kalau kan ya itu malakum kaifa tahkumun gitu ya. Ya. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana sih kamu ngambil keputusan gitu ya. Jadi based on apa kita ngambil keputusan dalam hidup? Berdasarkan apa kita menjalani kehidupan kita gitu. Ya. Ayat ke-37 itu ya, amlakum kitabun fihi tadrusun. Adakah kamu mempunyai sebuah kitab ya, yang kamu membacanya? Jadi sebenarnya ada nggak sih satu guidance gitu yang kita pakai, kita pegang, yang dengan itu kita tuh apa namanya bertindak tanduk sesuai itu, gitu. Rules-nya itu. Apa namanya? Kenapa kita ngambil suatu keputusan? Apakah berdasarkan itu atau enggak? Gitu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Kira-kira selama hidup kita sekarang nih sampai detik ini gitu, di usia sekarang gitu, udah berapa banyak hidup kita yang berkesesuaian dengan Quran? Atau sebaliknya udah berapa banyak yang justru malah melenceng atau nyeleweng gitu dari Quran? Yang sebenarnya kadang-kadang kita tuh bukan nggak mau nurut gitu ya, bukan nggak mau ngikutin Quran, tapi nggak tahu ternyata ada perintah Quran di situ, gitu. Ada perintah itu di Quran. Dan sebenarnya kita bukannya pengen nyeleweng, pengen apa keluar dari Quran, tapi kita nggak tahu ternyata Quran melarang itu. Gitu. Nah, itu masalahnya, masalah utamanya di situ.
Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak tahu. Nah, itu yang repot ya. Nah, kalau kita apa namanya menjalani, menapaki kehidupan kita sesuai dengan Quran. Nah, sebenarnya apa? Kalau sesuai dengan Quran, maka kita sepakat ya pasti guidance-nya itu namanya Quran gitu ya. Kita sepakat. Surah 17 15 Om, Al-Isra 15. 17 ayat 15. Ya. Surah Al-Isra ayat 15. Nah, ini menceritakan tentang orang-orang yang dia itu berkesesuaian dengan Quran. Ya, dia kongruen sama Quran. Dia ngikutin apa yang Quran mau gitu ya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, ya. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk dengan hidayah Allah, ya, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan diri sendiri. Ya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, ya, nggak ngikutin Quran, maka sesungguhnya dia tersesat dan itu kerugian bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita itu ngikutin petunjuk Quran, hidayah Allah di Quran, itu kita sedang menempuh jalan keselamatan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau sesuai dengan apa yang Quran mau, sesuai dengan apa yang Quran guidance gitu ya, itu sebenarnya kita sedang meniti jalan keselamatan buat kita sendiri. Ya, itu juga senada sih dengan di Al-Maidah 16 Om. 5:16. Ya. 5:16. Ya. Wih, asik cepet tuh ini Om. Keren. Ya. Nah, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidzni wa yahdihim ila siratal mustaqim, ya. Jadi dengan kitab itulah, dengan Quran itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti kehidupannya ke jalan keselamatan, ya. Jadi kalau kita ngikutin petunjuk Allah di Quran, sebenarnya kita sedang meniti jalan keselamatan. Ya. Dan dengan kitab itu pula, dengan guidance pula, dengan Quran itu juga Allah mengeluarkan orang-orang yang dari minal zulumati ilan nur, ya, dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang, ya, dengan seizinnya tentunya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita ngikutin petunjuknya Quran, ya, yang sejatinya itu petunjuk Allah melalui Quran gitu ya, ya kita sedang menuju jalan keselamatan, terus kita akan dikeluarkan dari minal zulumati ilan nur, terus kita akan ditunjukin jalan-jalan yang lurus sama Allah. Nah, itu kalau kita berkesesuaian dengan apa yang Quran mau hidup dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan gimana kalau nggak sesuai? Ya, kalau nggak sesuai gimana? Di surat 6 ayat 116, Om. 6 116. Ya. Nah, 6 116. Ya. Ya. Nah, ini menarik nih. Nah, ini jangan kaget gitu ya nanti ya. Apa namanya? Akan terjadi, termasuk kita juga kadang-kadang melakukan hal ini gitu ya. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, kebanyakan orang, wa in tuti aktsara minal ardi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini contoh sederhananya kayak gini. Mungkin saya sering bilang nih, ya. Misalkan jadwal kita ngaji itu di hari biasa gitu. Di hari biasa tuh hari Ahad, misalkan jam 6 misalkan, ya. Nah, malam sebelumnya ya, malam minggunya, malam Ahadnya itu, Pak Pandu telepon tuh. Lu besok kita ke Taman Safari ya. Ngajak keluarga gitu ya. Assalamualaikum Bang Ubaidillah. Ajak keluarga gitu ya. Pak Pandu milih ngaji atau enggak? Atau ke Taman Safari? Ngaji insya Allah. Ngaji lah, kan udah pernah Taman Safari dekat juga gitu ya. Oke, Ubay keluar lagi. Oke, sekarang kita ganti offeringnya. Lu besok ya hari Minggu siap-siap standby jam 7 di bandara
tiketnya udah disiapin, akomodasi disiapin, kita ke Raja Ampat. Raja Ampat udah ngaji? Kayaknya nggak banyak orang yang ke Raja Ampat kayaknya. Is mantap. Berarti kesesuaian dengan ayat ini ya? Nggak banyak ikut Raja Ampat. Bro Tom, kalau dirimu yang di kondisi itu gimana Bro Tom? Jadwal ngaji jam 8 pagi hari Ahad. Terus tiba-tiba malam hari ditelepon nih teman-teman sama geng dulu gitu ya. Bro, tiket udah disiapin, akomodasi udah ditanggung. Kita ditunggu besok di hari Minggu itu di bandara jam 7 ya, kita ke Raja Ampat. Sedangkan jam 8 itu jadwalnya ngaji. Pilih mana, Bro? Kalau ngajinya online ya saya berangkat ke Raja Ampat. Saya suka nih. Bisa dapat dua-duanya jadi itu, Bro ya. Oh iya. Dua-duanya. Itu jawaban kurang ajar ya. Cerdas, Bro. Jawaban cerdas, Bro. Nah, rata-rata kalau digituin itu semuanya itu ya udah Raja Ampat. Anda nanya pertanyaan ini, itu rata-rata semua setuju. Udah Raja Ampat aja. Kalau ngaji kan bisa pekan depan lagi. Kalau Raja Ampat belum tentu kan pekan depan Raja Ampat lagi. Gitu Kak. Nah, makanya wa intuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah gitu. Jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka itu tidak lain hanyalah udzon, mengikuti prasangka belaka. Iyalah di mana-mana lebih enak Raja Ampat ketimbang ngaji kan gitu ya. Kan prasangkanya begitu ya kan. Nanti kita bisa foto-foto di sana, bisa ini segala macam gitu kan. Itu prasangka mereka gitu. Ya. Dan pada kenyataannya memang nggak mudah gitu ya, nggak mudah ininya. Itu kan contoh sampel simpel ya gitu ya, yang ketika kita dihadapkan pada kondisi itu belum tentu kita bisa mengelak juga gitu. Kita mungkin malah lebih semangat gitu. Oh yaudah. Nah itulah informasi yang kurang sampaikan kalau tidak sesuai dengan dengan guidance, maka dia disesatkan gitu ya. Disesatkan. Makanya ya gitu. Ini yang memberat juga, mungkin kalau pertanyaan itu diajukan ke aneh juga pikir-pikir lagi gitu kan. Waduh, Raja Ampat ya atau di mana gitu destinasi wisata yang kita belum pernah kunjungi gitu. Waduh gitu ya. Berat juga gitu ya. Nah, makanya kita mesti sesuai petunjuk Allah di Quran. Seperti yang tadi bilang di awal, kadang-kadang kita itu bukan nggak mau ngikutin petunjuk Quran, tapi nggak tahu, oh ternyata itu petunjuk Quran ya. Okay. Aneh ingat Zen ya, ketika baru masuk K1 waktu itu, kan makanan catering ya, wajib catering tuh. Itu dua minggu pertama Zen tuh nggak mau, 2 minggu ya, dia nggak mau makan ya, Zen itu. Waktu masuk pertama KA itu, 2 bulan ternyata. 2 bulan bahkan dia nggak mau makan siang gitu. Bahkan ustazahnya itu sampai, kayak Bunda ini Zen nggak mau makan, katanya kenyang, dia bilang belum mau makan gitu kan. Logis juga sih jawabannya. Ya, jadi ketika ditanya itu sama uminya, kenapa sih nggak makan? Ya aku masih kenyang, masa makan sih gitu. Akhirnya uminya tuh, tolong nasihatin tuh orang anak nggak mau makan terus gitu. Nah kebetulan lagi tilawah, terus ketika itu ada satu surat yang bilang wakulu washrobu gitu ya, dan makan dan minumlah gitu. Kenapa nggak anak Zen? Ternyata perintah makan dan minum ada di Quran. Tuh ini ada ayatnya. Jadi, wah, beneran itu di Quran ada perintah makan minum? Iya, makanya kamu tuh besok makan di sekolah. Ini ada perintah Allah di Quran, makan minum. Udah besok aku makan, baru makan sih mau gitu. Dan jadi dia tuh nggak tahu ada perintah makan minum di Quran gitu kan. Sehingga dia nggak mau makan gitu. Tapi karena setelah dia tahu, ternyata bahkan banyak ya ayat wakulu washrobu wala tusrifu gitu ya. Makan, minum gitu, dan jangan berlebihan gitu kan. Baru dia mau makan. Karena dia udah tahu ternyata perintah Quran tuh suruh makan minum. Nah, makanya yuk kita mengarahkan wajah kita, kehidupan kita itu, hati kita ke petunjuk Allah di Quran. Nah, dimulai dari mana? Coba kita buka surat 12 ayat 2, Om. Surat 12 ayat 2. Ya, surat Yusuf ayat 2. Ya. Quran itu, maaf ya bayi kecil.
Apakah aku terlalu berisik? Ah, baik, kamu lagi tidur. Baiklah, aku akan pelan-pelan suaranya. Maaf ya. Terus dulu. As. Ya. Nah, kata Allah di situ, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Sesungguhnya kami menurunkannya. Iya, maaf ya. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan Arabi, ya. Nah, di situ pasti di ininya bahasa Arab gitu ya. Nah, tapi poinnya adalah ini Qur'annya memberikan definisi yang menarik tentang Arabian gitu ya. Cuma poinnya adalah la'alakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Jadi Quran itu tadi bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafalkan ya. Itu untuk dipahami isinya. Ya. Bedakan antara ikro dengan utlu gitu ya. Jadi pokoknya tilawah itu harusnya baca terus paham tuh seenggaknya nih arah ayatnya kemana gitu. Itu tilawah gitu. Jadi banyak nih yang senada kayak gini ya. Misalkan kayak di 43 ayat 3 Om. Surah 43 ayat 3 gitu kan. Oh ya maaf ya bisa. Aku kan mengecilkan suaraku. Terima kasih. Iya, baik. Ya. Iya, baik kecil. Ya. Sama ya, hampir mirip relasinya ya. Ya, la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Jadi ternyata salah satu tujuan Quran itu harusnya kita pahami gitu. Nah, masalahnya adalah berapa porsi kita dalam sehari itu untuk mencoba memahami Quran. Itu yang harus jadi ini ya, muhasabah kita gitu ya. Satu lagi nih, misalkan 21 ayat 10. Surat 21 ayat 10. Ya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Ya, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan. Keren nih kata-katanya nih. Sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Banyak ya berulang-ulang kali di Quran itu afala ta'qilun, afala ta'qilun. Cuma ente nggak mau memahamin apa gitu. Ya, jadi ternyata Quran itu kok dipahamin. Nah, dari berapa tema gitu ya, berapa tema di Quran itu atau ada berapa sekian ayat di Quran itu, udah berapa yang kita pahami sebagai petunjuk gitu ya untuk menjalani hidup dan kehidupan kita. Iya, kenapa? Di sini aja nggak apa-apa. Iya. Oh iya, aku melihatnya. Baik kecilnya lagi tidur ya. Habis kan. Nah, tadi ya dari berapa banyak porsi yang kita punya dari karunia waktu yang Allah kasih sama kita untuk mencoba memahami Quran setiap harinya atau setiap pekannya atau setiap bulannya. Ya, padahal ini perintah gitu ya, tapi gitu. Makanya ayo kita belajar, yuk belajar. Tapi susah kan katanya mau enggak. Kok kalau kita bilang belajar Quran itu susah, kita akan head to head dengan surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 gitu ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Om 54 17 dia satu Om. Ya, surah 54 ayat 17 dan itu diulang-ulang direpetisi gitu ya. Ya, ketika ada sebuah ayat direpetisi berarti itu menunjukkan bahwa ada apa ya? Ada titik tekan yang khusus gitu ya. Ya. Nah, walaqad yassarnal Qur'ana udah pakai lakod lagi. Lamnya taukid, kok taukid lagi. Jadi bener ya double-double nih. Udah nggak usah ragu kalau kayak gitu ya. Dan sesungguhnya bener deh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Nah, masalahnya fahal mimudakir ada nggak orang yang mau belajar? Ada yang mau pelajaran? Allah bilang Quran itu mudah. Terus kita bilang Quran itu susah. Ini yang kira-kira yang ini salah siapa nih? Allah bilang mudah, terus kita bilang susah. Gitu. Kira-kira siapa yang salah? Gitu. Dan nggak mungkin Allah ya, pasti kita. Gitu. Makanya mulai sekarang coba jangan ada lagi di lisan kita terucap bahwa Quran itu susah. Enggak.
Sama ini di ayat 17 itu, di ayat 22 juga sama ayatnya kayak gini persis, di ayat 32 juga sama, ayat 40 juga sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Segini cukup. Baiklah. Nah, ya. Jadi ini juga harus kita tanamkan juga nih ke apa ya, orang-orang rumah gitu ya. Istri, anak, gitu. Oh, Quran tuh bagus. Nanti biasanya ketika iya sayang, maaf ya. Nanti misalkan ketika ada anak-anak kita, anak aku gitu ya lagi ngapal terus kok nemu mentok lama susah gitu kan. Dari mana? Alisa mesti nyimak Alisa nih. Mungkin ada beberapa yang lagi susah gitu ya. Enggak, jangan, itu bukan susah Quran itu ya, itu ayat pengen lagi berlama-lama sama kita aja gitu kan. Bukan susah gitu. Kenapa? Sekali kita bilang susah itu kita berlawanan dengan beberapa ayat di Quran. Allah bilang mudah, kita bilang susah gitu kan. Pasti yang salah kita, pasti yang geblek kita gitu ya. Nah, yuk belajar deh, kita belajar. Kenapa sih harus belajar? Karena menarik gitu ya. Menariknya gini, misalkan di 379 Om. Ali Imran 79, 379. Ya. Itu tuh tugas Nabi dan apa namanya ciri orang-orang yang robbani gitu ya. Ciri-ciri orang robbani. Ya. Nih. Ya. Walakin kunu rabbaniyina. Ya. Dan jadilah kamu orang-orang robbani. Ya. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ciri-ciri orang robbani itu, dan sebagian itu bilang orang robbani itu ya nabi gitu ya. Karena mereka selalu mengajarkan Alkitab, mengajarkan Quran, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi orang-orang yang belajar Quran itu ya kayak nabi gitu ya. Robbani itu kayak nabi yang tugasnya itu gitu ya, ngajarin Quran, terus dia tetap belajar Quran gitu. Jadi keren gitu, keren. Jadi nggak ada bahkan disebut sama dimensi di Quran itu sebagai orang-orang robbani. Jadi orang-orang yang tetap belajar, mengajarkan kitab, ya, mengajarkan Quran, terus tetap mempelajarinya, itu sebutannya robbani. Mentionnya di Quran itu robbani. Nah, emang kita nggak mau pengen mention itu dari Allah gitu. Pengen kan ya, makanya ya udah yuk belajar lagi yuk, gitu pelan-pelan. Kenapa? Karena tilawah itu perintah teman-teman. Ya, tilawah itu perintah. Iya, aku cinta lagi. Nih, di 2945 Om. Ini 2945 itu biasanya jadi dalil buat sholat ya. 2945 ya. Yang terkenal itu kan potongan ayatnya ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Padahal sebelum ayat itu, sebelum part itu ada utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum ngomongin sholat, perintah Allah itu utlu, ya, tilawahilah, ya sayang, tilawahilah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran. Ya, nah, iya, aku minta maaf ya, kalau salah aku besar ya, tambahin kamu ketiduran. Ya, baiklah, iya. Kecilin ya, soalnya bayinya Michelle lagi tidur. Oke. Nah, di sini utlu teman-teman. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Tapi karena keterbatasan kosakata bahasa Indonesia, ya, baik utlu maupun ikro itu diterjemahkannya dengan bacalah. Jadi memang ketika awal-awal wahyu turun kan ikro ya, ikro gitu ya. Bacalah. Ikro itu gini. Perbedaan antara ikro dan utlu itu gini. Kalau ikro itu baca aja. Mau ngerti mau enggak baca aja gitu. Ya. Itu mungkin seperti kita gitu ya. Ya kita lagi ngejar hataman gitu kan, udah baca aja tuh. Cuma kita bisa bacanya tapi memahaminya belum tentu gitu kan. Jadi baca aja. Nah itu tetap dapat pahala sih, tetap pahala gitu ya. Per karakternya pahala gitu. Nah, setelah wahyu turun, sekian waktu turun lagi, itu ikronya berubah menjadi utlu, ya, tilawahilah. Jadi
tilawah itu lebih grade-nya lebih naik ketimbang qiraah gitu ya. Kalau qiraah itu baca mau ngerti mau enggak ya baca. Tapi kalau tilawah itu dia baca ya, tapi dia paham tuh apa yang dia baca gitu. Seenggaknya tahu nih arah ayatnya kemana. Makanya nggak tahu nih, kita selama ini bilangin tilawah atau qiraah gitu ya. Kalau kita bilang udah tilawah belum, berarti udah baca, ya pahami, bahkan sebagian sahabat bilang tilawah itu amalkan. Gitu. Ya, dulu kan kita pernah ya dengan mungkin sahabat itu setiap 3 ayat nggak akan apa namanya nggak akan beranjak dari 3 ayat itu sebelum mereka membacanya, memahami dan mempraktekannya gitu. Nah, jadi selama ini kita tilawah qiraah nih selama ini nih. Lagi baca Quran kita qiraah. Oke, siap. Ya, biasanya masih di qiraah. Dan saya ini perintahnya utlu. Tilawahilah. Iya, Ustaz, maaf ya. Kalau enggak bisa temenin anaknya di itu di kamar. Terima kasih ya, Ustaz. Ya, tilawahilah. Jadi baca, pahami, amalkan sebenarnya itu kalau tilawah itu secara ini. Nah, sebelum ngomongin sholat itu ngomongin sama baca Qurannya, sehingga membaca Quran itu adalah perintah. Nah, kalau kita diperintah misalkan sama orang tua kita atau sama atasan kita yang punya bos gitu kan, terus kita kerjain kan senang tuh ya. Terus ketika kalau diperintah kita nggak ngerjain, kira-kira gimana yang ngasih perintah? Ya. Sebenarnya Allah kita ngasih perintah sama kita untuk utlu tilawah ya. Jadi biar lebih berasa gini teman-teman, biar lebih berasa ayat itu coba deh ganti domainnya ke kita gitu. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Ya. Wahai Topan, baca ya yang telah diwahyukan kepadamu, pahami ya, tilawahilah Quran ya. Wahai Pandu, wahai Mas Arif, wahai. Jadi lebih berasa tuh seolah-olah itu buat kita banget gitu. Ya. Jadi itu yang membuat biar cara merasa kita berbeda gitu ya. Ganti domainnya jadi nama kita gitu. Wahai Topan, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Quran. Nah, itu lebih itu perintah buat saya ya ternyata gitu. Jadi nah Allah nyuruh kita nih. Nah, masalahnya kita mau ngerjain apa kagak gitu. Nah, tapi kita baru kira oh ya Allah belum tilawah nih gitu kan. Enggak apa-apa. Seenggaknya stepnya ditapaki gitu ya. Nah, jadi ternyata poinnya adalah membaca itu perintah. Ya. Dan siapapun yang merintah ketika dituruti itu akan senang. Tapi ketika diperintah nggak diturutin akan kesel ya. Cuma alhamdulillah kita punya Rabb yang maha baik ya, Maha Rahman, Maha Rahim, yang apa namanya perintahnya nggak diturutin sama kita banyak aja kita masih dikasih rezeki gitu ya, masih dikasih karunia, kasih rahmat gitu ya. Itu andaikan kita jadi Tuhan gitu kan ya. Ya. Oh tuh kalau perintahnya nggak diturutin, wah kita bisa langsung ajak langsung gitu ya. Gitu ya. Jadi alhamdulillahnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang maha baik gitu ya. Oke. Terus setelah ada perintah gitu dikasih ini nih, dikasih ancaman juga gitu ya, dikasih ancaman juga sama Allah itu kalau nggak baca Quran dosa besar loh bro ya. Di surat 20 surat Toha ayat cepet surat 20 ayat cepet om, surat 20 ayat cepet. Nah ya, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling dari Quran ya, maka sesungguhnya dia akan hamil, akan memikul ya yaumal qiyamah, di hari kiamat itu wizra, dosa yang amat besar. Nah, mumpung sekarang belum kiamat, masih di dunia gitu ya. Ya udah jangan berpaling dari Quran. Gimana caranya supaya nggak berpaling? Ya seenggaknya baca, pelajari, gitu ya, pahami. Nah, tapi peringatannya adalah barang siapa berpaling dari Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar dari kiamat. Nah, masih mau nggak ini? Masih mau nggak berpaling dari Quran? Wah, ini kurang serem. Oke, kita kasih seremnya lagi ya. Masih tetap di ayat 20, tapi di surat 20 ayatnya 124, Om. Ayatnya 124.
Sama nih. Nah, ini kita lebih serem lagi nih. Ya. Wa man a'rada 'an dzikri, ya berarti siapa yang berpaling di peringatanku, Quran maksudnya, fa inna lahu ma'isyatan dongka, dia. Ma'isyatan dongka. Ya. Maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ya. Kalau orang yang berpaling dari Quran, nggak mau baca, nggak mau ngafalin, nggak mau pelajari, nggak mau pahami, nggak mau mengamalkan gitu ya. Pertama, dia akan mendapatkan ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit di sini nggak melulu soal materi ya. Berapa banyak orang konglomerat gitu ya, orang duitnya banyak, dia nggak bisa tidur kalau sebelum waktu tenang gitu ya. Ya karena sempit gitu ya. Anda pernah cerita waktu itu ya mungkin ya ketika waktu ngaji offline itu, suatu ketika ada di grup teman-temanan itu, satu grup teman itu ngirim foto kan, bro masih ingat nggak sama dia nih gitu kan? Iya ingat lah, dia dulu kita ngaji bareng sama dia kan gitu ya, namanya si ini gitu. Terus gambar kedua dikirim lagi sama dia, bro dia tadi habis subuh gantung diri di rumahnya, gitu. Bunuh diri digantung gitu, masih pakai baju koko, masih pakai kain gitu. Digantung diri di kamarnya gitu. Analisanya pertama tuh, oh ini dia kok bisa sampai sesempit itu ya, dadanya sesempit itu ya. Maisha bongka itu boleh jadi dia agak jauh dari Quran tuh, bahkan berpaling dari Quran. Sehingga yang pertama terjadi ketika dia itu berpaling dari Quran adalah maisha bongka, ya, penghidupan yang sempit. Nah, kita langsung nggak mau dong kayak gini kan, gitu kan. Nah, cuma ada lanjutan lagi nih, ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Selain penghidupan yang sempit, maka orang yang berpaling dari Quran itu akan dihimpunkan di hari kiamat sama Allah dalam keadaan buta. A'ma, nggak bisa ngelihat. Ya. Ada tuh sekarang ini ya, apanya rocker gitu ya, rombongan kereta gitu ya. Dan itu hampir di setiap stasiun itu ada teman-teman tunanetra yang biasanya dia ngamen segala macam gitu ya. Dan ketika dia mau pulang tuh banyak yang nolong gitu ya. Banyak yang masih mau nolongin gitu ya. Ditolongin sampai dapat duduk di kereta. Ya. Itu di dunia tuh mesti banyak yang nolongin. Nah sekarang pertanyaannya, kalau di akhirat buta, mau siapa yang nolong? Bahkan orang lain juga kan pada lari gitu. Yaumu yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani gitu ya. Jangankan buat tolongin dia gitu kan. Mereka aja dari saudaranya kabur, dari anaknya kabur, dari orang tuanya kabur. Karena punya likulim minhum yaumidin sya'nu yughni gitu ya. Punya urusan yang begitu rupa sibuknya gitu. Kebayang nggak? Di akhirat buta. Mau gimana tuh? Nah, biasa kan manusia itu kan suka apa namanya? Membantah dulu kan. Nah, di ayat 25-nya tuh dia ini apa namanya? Protes lah gitu ya. Robbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Rob, kenapa engkau himpun aku dalam keadaan buta? Padahal kan dulu kan bisa melihat gitu. Ya. Kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang bisa melihat. Nah, di ayat 126 itu diulti sama Allah, kalau sekarang diulti gitu ya. Kata Allah, qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha. Ya kayak gitu deh. Dulu datang ayat-ayat kami, ada duduk Quran ada di engkau malah lupain gitu aja ya. Engkau lupakan. Fanasitaha. Kamu melupakannya. Wa kadzalika yaumul tunsa. Dan ya hari ini begitu, nanti sekarang dicuekin. Dan ini paling parah sih. Jadi setelah Ma'i sedang dongka ya, apa namanya, penghidupan yang sempit, terus dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, terus dia protes kenapa kayak begitu, sama Allah dicuekin. Ya dulu ada Quran cuekin, sekarang ya cuekin juga. Ternyata dicuekin sama teman, dicuekin sama pasangan juga kan rasanya gimana tuh ya? Ini yang nyuekin langsung Allah gitu, dicuekin dari pusat langsung gitu. Kebayang nggak gimana? Nah itu adalah ancaman-ancaman gitu ya, yang diinformasikan sama Quran itu buat orang-orang yang berpaling dari Quran, nggak mau baca, nggak mau ngafal, nggak mau pahami, nggak mau siarin Quran, nggak mau ngawalin Quran. Nah, itu ininya tuh apa namanya, ancamannya. Nah kita mau nggak gitu? Kan enggak, gitu ya. Jadi masih mau apa namanya nggak baca Quran, masih mau ninggalin Quran, silahkan. Nah ikut-ikut ayat tuh ya.
20 ayat CP, 20 ayat 124, 125, 126. Itu ancaman-ancamannya. Nah, terus selanjutnya adalah ternyata ini nih, ini mungkin jadi apa namanya? Trigger juga ya buat kita bahwa sebenarnya punya kitab itu perintah di 6837 Om. 6837. Ya. Ini pertanyaan lagi nih, 6837. Am lakum kitabun fihi tadrusun? Wahai Pandu, wahai Topan, wahai Mas Ayu, wahai Mas Ayu, punya nggak sebuah kitab yang diturunkan sama Allah yang kamu membacanya, yang kamu mempelajarinya? Ada nggak? Ini kalau ditanya begini kita jawab nggak nih? Adakah yang kamu mempunyai kitab, ya, yang kamu membacanya, yang kamu mempelajarinya? Ada nggak, Bro? Ada. Ada, alhamdulillah. Yang mana tuh? Nah, sekarang gini. Terakhir kita baca Quran ya, itu di handphone atau di ini apa manual book, di maksudnya di ya lembaran kertas gitu. Handphone atau lembaran kertas? Dua-duanya. Dua-duanya. Keren. Nah, sebenarnya yang kita baca itu, yang kita sebut Quran itu sebenarnya yang ada lembaran-lembaran ya, ada tulisan ayat Quran di kertasnya itu, dicetak di situ. Itu bukan Quran, itu adalah mushaf. Itu adalah lembaran-lembaran kertas atau lembaran-lembaran digital yang di dalamnya itu ada tulisan Quran. Terus Quran itu yang mana? Nah, buka Bro 2949. Surat 29 ayat 49. Surah Al-Ankabut ayat 49. Nah, ini Quran ngasih definisi bahwa yang mana Quran itu yang mana gitu ya. Kalau tadi dibilang itu yang kita baca itu mushaf bukan Quran gitu. Nah, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Nah, ini dia. Actually ya, sebenarnya Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di mana fi sudur, di dalam dada, di dalam memori orang-orang yang diberi ilmu. Bro Topan mau baca Quran nih, mushafnya ketinggalan, bisa baca Quran nggak? Bisa ya. Bro Pandu mau baca Quran nih, handphonenya mati, bisa baca Quran nggak? Nggak ya. Nah, jadi sebenarnya Quran itu adalah file-file yang udah kita download ya, yang kita masukin ke storage kita di dada kita nih. Sudur itu secara bahasa adalah memori. Nah, pertanyaannya gini, dari 6.236 ayat di Quran itu, udah berapa ayat yang udah ke-download? Ke-download ke sudur kita. Berapa, Bro? Misalkan 6.236 itu 100%. Udah berapa persen yang udah ke-download di kita nih? Yang kita tuh bisa baca tanpa ada mushaf ataupun ada gadget. Ada 10%-nya, Om? Nggak nyampe. Nggak nyampe. 5%, 5%? Enggak nih. Nggak nyampe. Pesimis sekali orang yang tahu aduh nih. Nah, sebenarnya itu Quran itu di situ tuh gitu ya. Makanya ini menjadi inspirasi kita supaya menghafal Quran itu, sehingga ketika mushaf itu nggak ada, gadgetnya mati, kita bisa tetap membaca Quran dengan file memori yang udah ada di data kita, yang udah kita download. Makanya tahfidz itu Anda lebih senang itu proses mencoba merayu Allah supaya Allah menghujamkan Quran di dada kita, atau proses kita mendownload ayat-ayat Quran untuk kita taruh di storage sudur kita. Karena apa? Karena kalau misalkan kita nggak punya filenya, kita nggak bisa menggunakan file itu ketika mushafnya nggak ada, ketika gadget kita mati. Padahal perintah utlu itu perintah Allah. Nah, makanya ini inspirasi supaya kita juga jangan hanya mendorong gitu ya, mendorong anak kita tuh ayo hafalah gitu buat restoran ya, buat banyak. Nah, kita juga kena kitabnya ini ya.
Jadi seenggaknya on progress lah gitu ya, nambah misalkan sehari 1%, 1%, 1%, atau 0, sekian persen gitu kan. Sehingga nanti sama kayak kan kita kalau download aplikasi Quran itu kan di gadget kita kan nanti di download itu kan. Apa namanya Madinahnya itu segini, download dulu semua filenya gitu kan. Baru kita bisa baca secara offline misalkan. Gitu. Jadi sebenarnya yang kita baca itu bukan Quran, itu mushaf, alat bantu kita untuk membacanya. Nah, ingat ya, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya, Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, file-file Quran yang nyata ya di dalam memori kita, di dalam orang. Nah, memorinya siapa? Utul ilm, yang diberi ilmu. Makanya apa namanya? File downloadan itu posisi itu diberi. Makanya kalau kita ngafal, misalkan nggak hafal-hafal nih, ya udah berarti Allah belum ngasih. Karena itu kan punya Allah, terserah Allah ngasihnya kapan. Nah, kitanya keburu stres kan, oh ya nggak hafal-hafal nih, saya kayaknya nggak bakat nih ngafal nih, saya bakatnya di air kan apa lah gitu ya. Enggak, emang Allah yang beri, terserah Allah mau ngasih pekan ini, 2 pekan lagi, sepekan lagi, sebulan lagi, terserah. Gitu. Tapi yang penting kita masuk loh ke dalam kriteria orang-orang yang siap untuk diberi ilmu tadi itu. Ya. Nah, jadi setelah punya kitab itu perintah gitu ya, punya Quran itu perintah, karena kita disuruh mendownload Quran itu ke kita itu perintah. Ya udah, next stepnya adalah ya udah kita baca dan lakuin. Ya, surat 2 ayat 44. Ya, surat 2 surah Al-Baqarah ayat 44-nya ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri, yang merupakan kewajiban untuk dirimu sendiri ya. Padahal kamu membaca kitab. Emang kamu nggak mikir? Ya. Dan yang lebih seremnya lagi adalah di 61 ya, 61 ayat 2 tuh, 61 ayat 2 dan 3 gitu. Surat 61 surat As-Saff ayat 2-nya. Dan ini masyhur, ini banyak disampaikan sama para mubalik gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya masih punya iman, maka kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat, tidak kamu kerjakan gitu ya. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya. Amat besar kebencian Allah, amat besar kemurkaan Allah ya, bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjain. Nah, gitu. Jadi iya benar Kak. Lanjut lagi Kak, apa Kak? Masih ingat nggak Kak? Ayat ketiganya, Sof. Nah, jadi harusnya Quran tuh kayak gitu. Kita jadiin yang kayak tadi gitu. Oh, ternyata menjawab pertanyaan kita, jadi guidance kita, jadi petunjuk kita gitu ya. Nah, yang diinginkan itu Quran tuh jadi begitu gitu. Jadi apa namanya? Bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, bukan hanya ditulis, bukan hanya dilakukan. Enggak, Quran itu untuk kayak tadi tuh harusnya dijadiin guidance kayak gitu. Apa? Aku bisa nangkep lala dan kodok. Dia bisa nangkap. Tapi kodok. Aduh salah. Kata. Cicak. Bunglon. Salah. Nyerah. Adalah hewan berkaki 6. Aduh, aku salah lagi. Maaf ya. Aku salah lagi. Nah, gitu teman-teman. Mungkin itu ya. Yuk kita, kalau ada yang mau didiskusiin silakan ya. Jadi poinnya adalah yuk coba kita agak revolusi lah agak kita rubah gitu ya cara pandang kita terhadap Quran. Raket nyamuk. Salah. Ya, karena dulu kita mungkin bisa jadi kita adalah hasil produk dulu salah. Hewan apa aku?
Buat apa? Kulkas. Oh salah. Ya, salah. Nah, kulkas. Salah ya. Nah, mungkin kita tuh ada dulu hasil ini, hasil yang dulu orang tua kita dulu tuh, ayo udah ngaji belum gitu ya. Yang namanya ngaji tuh hanya sekedar baca gitu kan ya. Jadi kita baca, ya udah itu disebut udah ngaji ya. Nah, padahal ternyata itu bahannya satu part. Iya boleh. Itu salah satu part aja di pola interaksi itu sama Quran. Baca itu satu hal gitu ya. Menghafal itu satu hal, membaca tafsir itu satu hal, mentadabur itu satu hal lain ya, mengamal segala macam itu banyak partnya gitu ya. Nah, dan kita jangan terjebak dan hanya mencukupkan diri pada membacanya saja atau misalkan menghafalnya aja. Enggak. Harusnya Quran itu kayak tadi jadi guidance gitu ya. Kita nanya apa, di Quran jawabnya ini nih, kata Quran begini ya. Kita butuh petunjuk apa, kata Quran begini gitu ya. Nah, jadi ingat tadi perintah Allah kita disuruh memahami Quran. Nah, itu setelah itu dipraktekin gitu. Nah, artinya kita secara komprehensif gitu ya, secara holistik Quran itu kita anggap seperti itu. Nggak hanya parsial aja gitu ya, Quran itu untuk buat dibaca doang, buat ini doang gitu. Gitu teman-teman. Mangga kalau ada yang mau didiskusiin, ada yang mau disampaikan atau biasanya ada bantahan dari Mangga Bro, ada yang mau di ini? Mana? Saya mau bantah. Oh, enggak. Apa gitu? Enggak. Mau Bro, gimana, Bro? bertanya aja sih. Kasih insight dong, Bro. Ya. Abu Hasan, ahlan, wasahlan, Masya Allah, ada panutanku. Ya, gimana? Izin nanya juga sekalian diskusi karena lagi senang di bulan Ramadan ini memang targetnya selain tadi qiraat ya. Tilawah berarti bukan tilawah ya. Qiraat lagi senang belajar sirah juga kan. Keren. Dari guru kita gitu. Nah, ini memang menarik ya, kan beliau itu menyampaikan sepertiga Quran itu adalah sejarah ya. Barang siapa yang nggak tahu apa yang dibicarakan di masa lalu, artinya siapa yang nggak tahu sejarah itu, maka kurang lebih ketika menghadapi masalah itu dia nggak tahu solusinya itu apa, karena kan sejarah berulang. Nah, ini terkait dengan ya mungkin tadabbur Quran, terus Allah berbicara bahwa Al-Quran ini mudah, terus perintah yang tadi ya yang agak serem itu sih, bukan agak serem sih, yang kalau nggak mempelajari ancaman-ancaman Rob kita itu sebenarnya kan dahsyat ya, terkait perintah dan kewajiban kita dalam mempelajari Al-Quran. Nah, yang aneh mau tanyakan di pertanyaan pertama 1A ini adalah, nanti ada 1B. Banyak anaknya kayaknya. Ya, apa? Pertanyaan 1A itu, gimana sih kombinasi kita belajar, katakanlah kita kan sibuk nih ya. Katakanlah kita sehari spend 2 jam aja untuk belajar Al-Quran, itu sistematikanya gimana sih? Terus itu pertama ya, 1A. 1B, kombinasi kita belajar itu kan, kalau yang dari sini kan yang tadi kita diskusikan itu lebih kental, apakah kamu tidak memahaminya itu yang aneh tangkap lebih ke individualis, belajar secara individu tuh. Jadi maksudnya belajar Quran secara individu. Nah, ini kombinasi antara kita yang awam belajar secara mandiri dengan dikombinasikan dengan belajar bersama ulama, ustadz, dan orang yang lebih alim dari kita itu seperti apa? Keren. Tadi kan aneh lagi seneng belajar sirah ya, karena memang penyampaian guru kita itu sejujurnya sih agak beda memang dari penyampaian pembicara yang lain gitu.
Benar, POV-nya tuh bisa begitu ya. Iya, POV-nya tuh, oh ada aha momen tersendiri gitu, sehingga kita sambil buka-buka Quran itu, oh iya ya gitu. Ternyata, ya kan beliau juga ngomong kan, apa namanya, mungkin yang jadi beban kita kan, bahasa Indonesia itu yang ketantum tadi juga, apa, nggak akan nemu nih di bahasa Indonesia terjemahannya agak susah nih dicari padanan katanya. Badannya benar. Ya kan kamus bahasa Arab sendiri kan dibandingin kamus bahasa Indonesia mungkin berjilid-jilid tuh kamus bahasa Arab ya kan. Betul. Nah, itu mungkin yang kita yang awam mikirnya buset ini ribet juga ya belajar Al-Qur'an gitu. Yang aneh tangkap ya sebagai awam nih dan yang lagi seneng ya di bulan Ramadan ini mencoba tobat-tobat sedikit lah. Tobat-tobat tipis gitu untuk pelajarin sedikit-sedikit. Kemarin udah kebetulan kan surat Yusuf gitu. Terus dengar dari guru kita ada satu khalifah yang menyurati orang-orang Kufah tuh untuk mempelajari surat An-Nur untuk diajarkan ke istri-istri mereka gitu. Nah ini aneh lagi mau tadabur sedikit-sedikit juga sih gitu. Tapi memang kadang-kadang kan pembicara itu terbatas ya. Maksudnya kayak Ustadz Budi sendiri mungkin video-video beliau terkait kajian surat An-Nur itu aneh cari-cari nggak ada tuh gitu. Tapi misalnya ustadz yang lain aneh cari tadabur An-Nur, cuman nggak tahu ya, aneh merasa nggak kena aja gitu. Maksudnya ya sama kayak aneh ngebaca biasa aja gitu, membaca Al-Quran biasa gitu, nggak ada aha momen yang aneh dapatkan. Nah, kadang-kadang mungkin jeleknya aneh harus nemuin aha momennya gitu ya gitu, baru nancep tuh di dada tuh gitu. Apa dasar menarik. Apaan pertanyaannya agak belibet. Luar biasa emang protokol nanya itu. Tadi Abu Hasan kayaknya resen ya, mungkin ada ini sekalian dulu kita kumpulin. Abu Hasan ada mau disampaikan dulu sebelum ini atau kita jawab dulu kali ya sedikit ya, tetap ya sambil Abu Hasan ini. Jangan sedikit dong, banyak dong. Curang ya, pengen banyak. Oke, sistematika belajar Quran dengan nggak ada ya Ustaz. Oh tadi ini ya resen begini ya, Gak mau asal memang. Ya, sistematika belajar Quran, terus kombinasi belajar secara mandiri dan sama guru gitu ya. Terus ada perasaan juga ribet ya sama Quran. Gini, mungkin ini bisa jadi satu paket ya ininya pembahasannya gitu. Jadi gini bro, misalkan gini, dari sekian banyak OTS KBG gitu ya, kita pasti punya beberapa yang say hello doang gitu ya, bahkan kita namanya aja kita lupa gitu ya. Cuma ada beberapa yang misalkan karena kita sering ketemu gitu ya, misalkan di Perbakaf ya, jadi lebih dekat gitu kan. Nah dari yang udah lebih dekat itu ada beberapa lagi yang dekat banget bahkan juga mencurhat gitu ya. Nah, dari analogi ini juga sama dengan Quran, bro. Kalau kita sama Quran itu hanya say hello, ya Quran juga akan ngasih kita say hello, seadanya. Gitu. Makin kita mencoba lebih dekat lagi sama Quran, Quran juga akan ngerespon baik lagi dengan dekat sama kita. Tapi kalau kita udah dekat banget sama Quran, ya, jadi teman curhat gitu ya, udah brother banget gitu ya. Nah, Quran tuh akan ngasih banyak rahasia-rahasianya yang nggak dia kasih ke orang yang cuma say hello doang sama Quran atau hanya sekedar deket doang sama Quran. Gitu. Itulah kenapa makanya para ulama, maksudnya kiai deh, kan ya, itu banyak yang Allah kasih gitu, rahasia tertentu, entah itu POV tertentu dari Quran yang lain itu nggak dikasih gitu. Sehingga kita ngerti Allah gitu ya, umum kita banyak karena kita nggak dikasih itu gitu. Jadi salah satu privilege orang yang dekat sama Quran itu bro ya, dia dikasih banyak rahasia gitu ya sama Quran. Dan kalau dibilang mulainya bagaimana dan sistematikanya gimana, itu apa ya, kalau sepengalaman pendekan itu Quran tuh kayak ngasih benar-benar ngasih guidance gitu, ngasih antar begini ya, ntar ketemu si ini, ketemu si ini. Jadi kayak apa ya, semesta itu kayak
apa namanya, berkompromi gitu ya untuk kita ke step selanjutnya. Ya, entah itu ketemu dengan si A, ketemu si B, ketemu si I. Jadi nanti akan ketemu puzzle belajarnya. Tadi misalkan dia bilang, ini punya spare waktu 2 jam nih sama Quran. Itu bagus banget Om. Itu keren loh, 2 jam itu banyak loh. Aneh pernah waktu itu sedikit bikin kuesioner gitu ya, bikin apa namanya, ya riset kecil-kecilan lah ke seluruh santri RKS waktu itu ada di angka 500-an gitu ya, 500-an responden gitu ya. Aneh bikin kuesioner itu, seberapa lama kamu itu berinteraksi dengan Quran, gitu ya, baik di weekend atau di weekday gitu ya. Jadi di weekend 1 hari, di weekend 1 hari tuh. Cara ngujinya adalah ketika kamu berinteraksi sama Quran, entah itu baca, tilawah dengan kajian Quran tuh, timer dinyalain, kalau selesai dimatiin. Ya nanti di ujung hari itu di malam tuh dihitung berapa menit gitu kan sama Qurannya. Dan hasilnya cukup mencengangkan, Bro. Ada yang cuma sehari 5 menit sama Quran. Rata-ratanya itu di 12 menitan. Gitu. Tapi ada satu apa namanya, nenek-nenek ya, namanya nenek Romlah gitu ya. Nenek-nenek karena dia udah nggak mau ngapain lagi kali ya, dia bisa 6 jam sehari sama Quran. Dan beberapa bulan yang lalu dia selesai, umur 70 kalau nggak salah, baru selesai menyetorkan juz 28, selesai dia. Terus dia pindah ke Malang. Gitu. Jadi 2 jam itu banyak bro sehari bro. Nah, dari banyaknya kuantitas waktu itu nanti apa ya? Quran itu akan ngasih tadi, Anda bilang nggak tahu itu kayak apa ya? Ntar begini ya, ntar begini ya, ntar begini ya. Jadi sekarang itu coba upgrade dulu aja bro, kedekatan kita sama Quran itu upgrade dulu dari yang say hello jadi dekat. Kalau dekat naikin lagi jadi lebih dekat, jadi teman curhat. Nah nanti rasain bedanya, bedain rasanya. Quran tuh ngasih banyak ini, ngasih banyak rahasianya gitu. Ntar begini, ntar begini, ntar begini. Gitu itu terkait dengan karena menarik gitu. Belajar Quran itu sistematikanya dari mana aja bener. Dari mana aja bener. Kita mau belajar dari Al-Fatihah sampai Anas, dari Anas sampai ini atau tematik, tetap bisa gitu. Keren Quran tuh gitu. Jadi sistematikanya gimana ya? Kayak nggak kayak, memang mungkin ada beberapa yang membuat kurikulum belajar Quran gitu ya. Dan pertama ini dulu nih mungkin bapak teman akidah dan tahu itu nanti bapak yang lebih lagi. Cuma kalau aneh merasakannya apapun yang kita pelajari dari Quran itu bisa dimulai dari situ gitu. Dari manapun kita bisa mulai itu. Untuk kerennya Quran. Nah, terus terkait dengan kombinasi belajar secara mandiri atau komunal, tetap ya bro, konon ini juga belum sama pasti, tapi konon katanya Ibnu Sina segitu ininya, segitu pinternya bapak kedokteran dunia gitu kan, itu belajar kedokterannya otodidak gitu ya. Kalau nggak khilaf itu dia tuh hanya punya 2 guru ya, yang pertama guru Quran, yang kedua guru filsafat kalau nggak salah, yang lainnya mereka dia otodidak. Artinya kita belajar tanpa guru itu gitu ya, istilahnya belajar sama setan gitu kan, karena nanti nggak ada yang ini, karena guru itu yang mengetahui ihwalnya gitu, frame-nya belajar nanti mereka yang tahu gitu. Kalau kita belajar mandiri nanti khawatirnya kita melewati frame itu. Banyak yang ternyata nanti salah tafsir, salah kaprah dan salah paham. Jadi makanya harus tetap apa namanya, punya guru atau at least apa namanya yang intens lah ya, misalkan secara daily itu atau secara berkala itu kita ketemu dengan beliau. Emang itu harus 2 tadi ya, belajar dan mengajar. Kalau belajar aja itu sama kita kayak menghirup napas doang tuh, napas menghirup nggak lepas-lepas itu pasti kembung. Tapi kalau hanya ngajar doang, yang ngajar itu kayak menghembuskan napas tuh, habis, harus tetap menghirup napas lagi. Jadi makanya khairukum man ta'allamal Quran, yang sebaik-baiknya adalah yang belajar Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Jadi itu kayak sirkulasi pernafasan gitu. Belajar, ngajar, belajar, ngajar, belajar, ngajar. Tetap mesti punya bro kombinasi pelajaran mandiri dan komunal tuh. Untuk nguliknya mungkin ini ya, nguliknya itu bisa sendirian, bisa individual bahasanya itu. Tapi tetap mesti ada yang ngejagain frame berpikirnya kita gitu. Itu guru kita. Gitu.
yang tahu ihwalnya mereka. Jadi batasan-batasannya kan kadang-kadang kita bisa melompat tuh gitu kan. Nah itu yang mereka yang ngejagain. Jadi tetap mesti ada guru, tempat diskusi, tempat nanya, tempat apa namanya berargumen segala macam. Tetap gitu ya, masih ada. Dan tadi gitu ya, kalau kita masih punya perasaan bahwa Quran itu ribet ya, ini ribet ya. Biasanya kalau masih ada perasaan itu kita memang tadi level kedekatan kita sama Quran tuh belum terlalu deket nih gitu kan, belum terlalu deket nih. Karena tadi kita punya perasaan ribet itu karena mungkin boleh jadi Quran tuh nggak ngebuka gitu, nggak ngebuka rahasianya. Gitu. Sehingga soal susah. Tapi ketika Quran tuh ngebuka rahasianya, gitu ya, nanti semuanya gampang, semuanya mau dipahami. Gitu. Jadi kalau kita ngerasa masih agak ribet, nih, berarti kita masih naikin lagi nih tingkat kedekatan kita sama Quran, tingkat interaksi kita, tingkat keintiman kita sama Quran. Kalau enggak nanti ini, memang ini soal zauk ya, soal taste gitu, soal rasa gitu ya. Kayak apa namanya? Jadi kan gini, misalnya dari sekian anggota perbakal kan ini pasti punya yang deket sama siapa, deket banget sama siapa gitu kan ya. Biasa aja seperti ini ya kayak gitu-gitu tuh. Semakin dekat ente sama seorang, semakin tahu gimananya, semakin ente mudah memahami orang itu. Gitu. Tapi semakin sedikit informasi yang ente tahu tentang orang itu, ya ente makin susah memahami ini gimana sih gitu. Nah, gitu bro. Jadi apa namanya amat sangat disarankan kita tetap punya majelis ilmu gitu ya, majelis ilmu. Tapi dan alhamdulillah di komunitas kita banyak itu bertebaran gitu ya. Tinggal katanya mau apa enggak gitu ya. Dengan kajian pekanannya, kajian bulanannya itu kita tetap ada ruang itu gitu, dikasih banyak ruang yang luas untuk itu gitu. Dan tetap kombinasinya tetap ada apa namanya guru murid itu tetap ada gitu karena itu yang ngejagain frame-nya. Dan tadi selagi kita ngomong masih Quran itu ribet ya, susah. Nah, tadi ingat tadi ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Gitu, Bro. Mudah-mudahan bingung, Bro ya. Gimana, Bro? Ada yang perlu disampaikan lagi enggak? Ada yang mau di-share enggak? Syukran. Barakallahu fik jawabannya, Ustaz. Barakallahu gitu. Jadi ya gitulah, Bro. Siap. Gimana yang lain? Kenapa gerobak mie ayam warnanya biru? Umumnya warna biru gitu. Aman ya? Ada mau nyampein sesuatu gitu? Abu Hasan, Om Pandu, Mas Ai, Marip. Yang something ingin disampaikan atau apa gitu? Tadi ya ngingetin itu lagi aja Ustaz yang utlu perintah untuk mengtilawahin Quran itu disejajarkan dengan perintah sholat ya. Iya itu jadi, obrolan kiai terakhir ya benar. Terus kita sholat 5 waktu ya berarti minimal kita juga utlunya 5 waktu atau gimana saya itu kayak disandingkannya sebelah-sebelahan. Iya benar. Jadi kan gini ya, apa namanya? Namanya fi'il amr ya, perintah itu kan sebenarnya sama gitu ya. Jadi ketika kita disuruh utlu ya di apa namanya di 2945 itu ya, 2945 disuruh utlu itu sama ininya dengan wa aqimis shalah gitu ya. Kan utlu bacalah, tilawahilah ya, wa aqimis shalah dan tegakkanlah salat gitu ya. Itu kan sebenarnya dua perintah yang sebangun gitu, yang sama gitu. Cuma entah kenapa ketika kita belum sholat itu kayaknya gimana gitu ya. Alhamdulillah sih mesti punya perasaan ketika kita belum sholat tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi entah kenapa perasaan itu berbeda ketika kita tuh belum baca gitu, belum tilawah. Padahal kan perintahnya sama. Misalkan gini, Ane disuruh sama ibu Ane tuh Arfa ke pasar beli garam dan tempe. Ya. Ane ke pasar, Ane cuma beli tempe. Garamnya nggak Ane beli. Terus Ane balik ke ibu Ane, kira-kira Ane diomelin nggak?
Disuruh balik dong. Kan perintahnya dua, suruh beli garam sama beli tempe. Kenapa itu beli tempe doang? Apalagi kalau misalkan daftar belanja itu banyak tuh ya, beli tempe, beli sayur, beli ini, beli ini. Terus nanti ada satu aja yang gitu ya, apa namanya, yang nggak kebeli, lupa, suruh balik lagi tuh. Nah jadi utlum, nah ini yang dibahas dari Kiai terakhir ya, perintah baca itu sama dengan perintah aqimis sholat gitu kan. Tapi kenapa perasaan kita berbeda gitu ya. Ketika belum sholat dengan belum baca itu kok kayaknya dengan kalau belum baca itu biasa aja gitu, kayak bukan dosa gitu. Padahal kan itu kan sama aja kan, bahkan di sini disandingkan kan ya, utlu dengan wa aqimis sholat. Nah ini yang apa namanya, ya perlu dikesadaran lagi, ternyata memang tilawah ya, apapun itu yang kita baca ya, tilawah Quran, tilawah sirah gitu ya, tilawah apapun itu sebenarnya kongruen gitu ya, sama dengan perintah sholat, sama dengan perintah-perintah yang lainnya. Nah, jangan dianaktirikan, baca kan ini, kalau sholat kan tiap agama, sholat kan, jangan gitu juga gitu kan, sama gitu kan, sama aja tadi kayak memperbandingkan, baru kenapa sih membandingkan, kan tempe itu lebih tinggal goreng doang, kalau garam buat apaan, tempe nggak ada garamnya bisa aja kan, ya nggak gitu juga gitu. Allah Akbar. Ustaz, hati-hati. Nah, gitu. Makanya yuk kita punya kesadaran yang berbeda lagi ya hari ini. Ternyata perintah Allah dari sekian banyak perintah Allah yang banyak itu ya, jangan kita bikin grade gitu ya, jangan kita bikin level gitu. Khususnya dalam baca gitu ya. Sama, dia sama-sama perintah Allah juga gitu. Dia perintah tilawah itu sama dengan perintah sholat, sama dengan perintah zakat, sama dengan perintah yang lain-lainnya yang di Quran. Jangan kita bikin stratifikasi, bikin leveling gitu ya. Ini sama aja gitu. Itu kesadaran yang keren sih ininya. Lagi-lagi POV yang keren ya, dari Kiai ya. Karena ayat kita lihat kan bersanding loh, satu ayat gitu kan, bahkan ngerentet gitu kan. Bahkan sebelum sholat itu baca dulu gitu ya. Kalau mau lihat urut-urutannya gitu kan, berarti kan baca dulu nih baru sholat gitu. Artinya ada apa namanya, urgensitas tertentu gitu ya untuk membacanya. Membaca itu punya urgensitas tertentu. Gitu. Menarik Om, point of view-nya keren Om. Ya jadi perintah kayak gini bro, misalkan kita lagi tanding basket nih, pentingan mana yang nge-shoot sama passing? Shooting sama passing pentingan mana ya? Nah, kan sama gitu kan. Ya. Shooting, passing, dribbling kan sama pentingnya gitu kan. Tapi kenapa kita ngepentingin shoot itu, ngepentingin passing? Ya kan sama, itu kan perintahnya sama. Sama-sama shooting, dribbling, passing gitu kan ya. Gitu analoginya sih kurang lebih. Keren Om. Ada lagi? Yang lain? Yang mau disampaikan atau didiskusiin? Sama saya. Kok hilang nih? Hilang kemana tuh? Hilang kemana tuh? Nah, gitu Om. Ada lagi yang lain? Yang mau disampaikan? Mas Ai belum kedengeran suaranya nih. Aman Ustaz, aman. Om Arif mungkin ada yang mau melengkapi? Om Arif? Atau ini Abu Hasan ada yang mau disampaikan? Aman ya. Nah, mudah-mudahan apa namanya, ini kita bisa jadi bahan sharing juga ya buat keluarga gitu ya. Sayang. Kemana sayang? Oh iya, baiklah, aku setelah ini aku ajak kamu, oke? Ya, mudah-mudahan sih ini bahan bisa buat
bahan sharing-sharing juga ya ke apa namanya circle terkecil kita ya, keluarga, ke pasangan, ke anak gitu yang di rumah. Ternyata jangan sampai paradigma kita terhadap Quran itu hanya untuk dibaca, dihafal gitu ya. Tapi ada tujuan lain loh bahwa Quran itu diturunkan ya, selain untuk dibaca ya di apa namanya macam-macam tadi ya. Tapi yang jelas kita suruh memahami Quran, suruh belajar Quran, suruh mensiarkan Quran juga, mengamalkan Quran juga gitu ya. Nah, itu karena itulah tujuan Quran diturunkan gitu ya, sebagai guidance gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar lip service bahwa Quran adalah pedoman hidup kita, the way of life kita, tapi pada kenyataannya kita masih jauh dari situ gitu ya. Jadi pelan-pelan kita apa namanya? Ruang kesadarannya kita lebarin lagi ya tentang Quran, bukan hanya untuk dibaca tapi juga untuk difahami dan diamalkan ya. Oke, kalau nggak ada Om Pandu kita cukupkan. Siap. Kita terima kasih semua ya udah pada ngobrol-ngobrol nih. Nanti insya Allah di apa juga ya di sosial media kita. Ya. Oke, kita cukupkan. Kita akhirnya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, terima kasih ya. Semuanya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.